Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar materi baru, bab baru, yaitu tentang transformasi geometri. Ada beberapa macam transformasi geometri. Ya, ada refleksi, pencerminan, kemudian ada translasi, pergeseran, dan ada rotasi, perputaran, dan dilatasi, perbesaran. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Yang pertama, menggambar bayangan benda hasil refleksi pada cermin. Jadi kita akan menggambar bayangan sebuah benda jika direfleksikan pada cermin, ya, seperti saat kita bercermin. Ya, perhatikan. Jadi di sini ada beberapa benda, ya, ada beberapa benda, kemudian garis putus-putus itu menunjukkan cerminnya, ya, menunjukkan cerminnya. Nah, perhatikan, ya, kita lihat saat kita cerminkan benda tersebut, ya, klik refleksi, ini pencerminan terhadap garis. Nah, seperti itu hasilnya, ya. Jadi bendanya, ini bayangannya yang di sebelah kanan. Kalau kalian perhatikan bentuknya, itu bentuknya sama persis, ya, sama persis. Kemudian benda dan bayangannya itu berhadapan, ya, berhadapan. Seperti kita bercermin, berhadapan. Kita dengan bayangan kita itu berhadapan, ya. Terus jarak benda terhadap cermin itu sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Ini perhatikan titik B, ya, titik B ke cermin sini, ya. Kemudian dari cermin ke titik B aksen, itu sama, ya, jaraknya sama. Demikian dengan A, ya, dengan A, ya, dengan menjadi A aksen. Titik H, ya, ini jaraknya segini nih. Nah, sekarang cermin ke H aksen, oke, dan titik-titik yang lain, ya. Jadi Bapak ulang, ya. Bentuknya sama, ya, bentuknya sama persis, tidak merubah bentuk. Kemudian berhadapan, ya, berhadapan, dan jarak benda terhadap cermin itu sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Apakah seperti itu, ya? Kita lihat benda yang kedua, kita cerminkan. Nah, oh iya, sama, ya, sama. Oke, benda yang ketiga. Nah, seperti itu. Ini V ke cermin sama dengan cermin ke V aksen. Ini segitiga siku-siku tetap menjadi tiga siku-siku. Jadi tidak berubah. Oke, berikutnya, bangun berikutnya. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi sama, bendanya sama, ukurannya sama, ya, ukurannya sama. Jadi titik yang yang dilewati cermin itu bayangannya ya di situ juga, ya, titiknya tidak akan berubah, ya. Kita lihat benda berikutnya. Nah, itu, ya, bayangannya, ya. Oke. Tuh, gambar berikutnya ini perhatikan ada dua titik, ya, M1 dan Q1 itu dilewati cermin. Tentunya nanti bayangannya tetap akan berada di sini, ya, karena jarak benda terhadap cermin 0, berarti nanti jarak cermin terhadap bayangannya juga 0 atau di situ, ya, atau di situ titik invarian. Kita perhatikan. Nah, ya, seperti ini. Nah, saat kita memiliki benda seperti ini, ya, ini cerminnya. Nah, sebetulnya posisinya sama dengan simetri lipat. Jadi saat kita lipat itu ketemu, kedua bangun ini ketemu, ya, benda dan bayangannya itu ketemu, ya. Jadi cermin itu kejadian adalah simetri lipat saat, ya, saat
pencerminannya itu berada pada benda tersebut ya, sumbu sumbu lipatnya ya. Oke, jadi apa, kembali lagi sifat-sifat dari pencerminan tadi ya, sifat-sifat dari pencerminan kita perhatikan ya, sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama tadi, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jadi tidak berubah, bentuk dan ukurannya itu sama ya. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin ya. Tadi sudah kita perhatikan semuanya ya. Kemudian bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bayangan aslinya ya, saling berhadapan. Kalau kita perhatikan ini saling berhadapan ya, saling berhadapan semua. Oke. Jadi itu adalah sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan di antara ya, bentuknya sama, ukurannya ya, ukuran dan bentuknya sama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin ya, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan. Oke, itu video yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan ke video berikutnya.